Argumen dari para pendukung Jokowi tentang keputusan dari OCCRP itu tuh. Mereka boleh mempersoalkan bahwa OCCRP tidak punya data tentang keputusan pengadilan yang menghukum Jokowi. Lah justru dengan temuan-temuan OCCRP itu dimungkinkan suatu waktu nanti Jokowi diadili, kan begitu cara berpikirnya kan. Jadi tidak mungkin ketika Pak Jokowi memerintah lalu ada keputusan pengadilan menuduh Jokowi itu korupsi. Itu konyol cara berpikirnya tuh. Jadi ketika beliau sudah lengser maka ada kesempatan untuk mengingat kembali laporan dari Ubaidillah Badrun. Dr. Ubed melaporkan kasus gratifikasi, kasus pencucian uang yang tidak pernah diproses di KPK tuh. Orang akan mengingat bagaimana Jokowi menipu publik, pemerintahannya menipu publik dengan mengatakan bahwa tidak ada Indonesia mengekspor nikel ke Cina itu dalam bentuk barang mentah, dan Cina bilang ada itu 5 juta ton justru. Itu kan semacam manipulasi tuh, dan itu yang kita sebut sebagai korupsi. Kemana kalau begitu uang hasil ekspor itu? Dan kita tahu bahwa Presiden Jokowi memanipulasi konstitusi untuk meloloskan Gibran tuh. Semua itu adalah definisi tentang korupsi. Anda cari aja di ChatGPT dan akan dijawab oleh ChatGPT. Dan semua yang kita maksud dengan korupsi itu didokumentasikan dengan baik di dalam laporan-laporan LSM Indonesia tuh. Jadi kalau dikatakan bahwa OCCRP itu hanya melakukan survei, memang dia hanya menerima opini publik, opini rakyat Indonesia tuh, dan itu yang kemudian diputuskan untuk menaruh Presiden kita Joko Widodo di dalam 5 besar koruptor dunia itu kan. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Kan nggak mungkin OCCRP itu datang untuk mencari data itu ke Solo, datang ke Istana Bogor untuk dapat datanya. Semua data itu ada di situ tuh, diucapkan oleh Rizal Ramli, diucapkan oleh Faisal Bahri, dua-duanya maaf udah almarhum, diucapkan oleh Ubed, diucapkan oleh BEM SI, dibongkar di bocor alus, di mana-mana data itu ada. Dan itu artinya publik punya ingatan tentang korupsi Jokowi lalu dibaca oleh sistem internasional tuh. Jadi memang begitu mekanismenya kan. Jadi itu yang menakutkan para jongos Jokowi, bahwa satu saat memang mereka nggak bisa kendalikan lagi opini publik kan. Jadi kalau bocor halus masih mungkin Tempo di hack, tapi ini OCCRP itu ada bocor beneran. Jadi bukti bahwa Jokowi korupsi, ya itu yang dilaporkan oleh OCCRP. Dari mana OCCRP dapat data itu? Ya dari data pembicaraan publik yang tidak mungkin disidangkan di Indonesia. Begitu cara berpikirnya kawan-kawan yang makin lama makin dangkal membela Jokowi. Kan itu kita mau terangkan semacam itu. Sekali lagi, fungsi-fungsi itu yang dimungkinkan dalam sistem internasional, yaitu transaksi ide itu tidak mungkin dibatasi lagi oleh sistem hukum positif kita. Nah ini tidak hanya menuduh OCCRP sebagai lembaga jadi-jadian, para pembela Jokowi ini menuduh ini sebagai lembaga bayaran, atau malah menyebutnya sebagai lembaga antek Amerika begitu ya. ini mereka ini ngomong berdasarkan kebiasaan mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka nilai ya sama seperti yang kelakuan mereka lah, kira-kira gitu ya kalau mau ada muncul hal-hal semacam ini. Lalu muncul investigasi OCCRP dapat dana dari mereka yang anti Indonesia itu. Ya dengan sendirinya kan orang yang merasa bahwa Indonesia itu sedang menurun di dalam segala hal, memburuk dalam demokrasi, maka filantropis dunia membiayai berbagai macam organisasi internasional untuk menerangkan kenapa Indonesia terjebak di dalam defisit demokrasi. How democracy dies itu dihasilkan melalui penelitian panjang bahwa elit Indonesia itu koruptor semua itu. Jadi itu dasarnya kenapa kita percaya pada sistem internasional, karena kita nggak percaya pada laporan dari dalam negeri kan. Jadi mereka
kawan-kawan pemuja Jokowi ini harusnya mampu untuk melihat bahwa kita di watch setiap hari, setiap kali Anda pegang handphone, Anda tukar tambah informasi di situ, dan Anda mulai membujuk orang untuk percaya bahwa Jokowi itu bersih, semakin orang nggak percaya tuh. Lalu counter datanya diupload kembali ke cloud, ke sistem pemantauan data dunia, maka algoritmanya terbaca oleh sistem internasional, kan begitu harusnya. Jadi bukan sekedar berupaya untuk menghindar dengan satu kepastian bahwa itu bukan lembaga riset. Itu adalah lembaga riset yang basisnya adalah opini publik. Itu adalah lembaga riset yang basisnya ada keinginan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia tuh. Kalau begitu misalnya ketika awal demokrasi, awal reformasi itu Bank Dunia itu kirim banyak uang ke Indonesia untuk membekali negeri ini supaya jadi demokratis tuh. KPU dapat banyak uang, KPK dapat banyak uang, lembaga-lembaga survei di awal-awal itu harusnya tidak boleh berbisnis karena itu dana dari Bank Dunia atau dari PBB atau dari masyarakat sipil Amerika tuh. Apakah kita mesti mengatakan bahwa oke, kalau begitu reformasi kita itu dibiayai oleh asing? Begitu cara berpikirnya, kan dungu namanya kan. Justru ketika kita memulai reformasi, maka masyarakat internasional merasa perlu membantu Indonesia supaya ditumbuhkan institusi demokrasi, supaya value demokrasi itu dialirkan dengan cara beradab. Kan itu dasarnya tuh. Nah sekarang hal yang sama dilakukan oleh organisasi internasional untuk melihatkan bahwa Presiden Indonesia ke-7 itu adalah koruptor. Datanya mana? Ya semua data yang kita pernah percakapkan di media sosial, di talk show segala macam, kritik dari Said Didu, kritik dari FNN, macam-macam. Itu yang kemudian diambil untuk dianalisis. Jadi memang metodenya ya begitu. Nggak mungkin ada metode tanya langsung ke Presiden, Pak Jokowi, Anda koruptor nggak? Atau sebagian Menteri Jokowi ditanya oleh OCCPR, itu dia baru mau mengajukan visa aja udah pasti ditolak. Itu dasarnya tuh, jangan dungu melihat transaksi informasi dunia itu dasarnya. Dan kalau kita baca literatur macam-macam, baca Noam Chomsky, baca dulu Richard Robinson, lalu baca di awal Orde Baru Indonesian Tragedy yang ditulis oleh Brian May, laporan-laporan tentang keadaan Indonesia di masa Orde Baru. Dan itu hal yang sama ketika kita masuk pada era reformasi, keterbukaan itu udah ada di depan mata kita tuh. Jadi mereka yang menutup mata terhadap informasi lalu lintas informasi dunia itu namanya dungu dua kali, karena dia nggak ngerti bahwa metode untuk menghukum sebuah negara justru dimungkinkan ketika fasilitas dalam negara itu menutup akses, maka terbuka akses lainnya, apa yang namanya akses sipil, dan itu yang